Bintan nomor 23 tahun 2022 tentang optimalisasi pengumpulan zakat penghasilan, infak dan sedekah di lingkungan pemerintah Kabupaten Bintan menuai kontroversi. Pasalnya ada di antara para ASN itu yang mengaku keberatan dengan pemotongan tersebut. Bukan karena nominal, tetapi karena tidak ada pemberitahuan sebelumnya. Lalu sebenarnya seperti apa penerapan dari peraturan Bupati tersebut? Untuk itu hari ini saya akan berbincang bersama Kabak Kesra Sekretariat Kabupaten Bintan, Nasrullah yang saat ini telah terhubung bersama saya melalui sambungan Zoom. Siang Pak Nasrul. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah, mudah-mudahan kita sehat semua. Begitu juga dengan Ibu dan tim. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Nasrul. Pak Nasrul, hari ini di tengah lingkungan para ASN Kabupaten Bintan sedang hangat dibicarakan bahwa saat ini penghasilan mereka dipotong karena ada peraturan Bupati nomor 23 tahun 2022. Tapi Pak, sebelum kita melangkah lebih jauh lagi nih Pak, bisa dijelaskan tidak apa garis besar dari isi peraturan Bupati nomor 23 tahun 2022 tersebut? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Nah, di sini kami pertama ingin mengklarifikasi tentang judul yang tadi saya terbaca, itu dipotong untuk infak dan sedekah. Sebenarnya yang kita ambil dana tersebut atau dari gaji tersebut adalah untuk dikeluarkan atau dibayarkan zakatnya, bukan untuk infak atau sedekah. Jadi izin kami menyampaikan bahwasanya pelaksanaan peraturan Bupati nomor 23 tahun 22 ini itu adalah mengacu kepada Undang-Undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Jadi artinya tentang pengelolaan zakat ini sudah ada dasar hukumnya dari pusat berupa undang-undang yang mana pemerintah menganjurkan pada setiap pemerintahan di bawahnya untuk mengelola zakat dengan sebaik-baiknya. Setelah itu maka turun lagi Impres nomor 3 tahun 2014 tentang optimalisasi pengumpulan zakat di kementerian, lembaga, termasuklah pemerintah daerah yang mana dikelola oleh Basnas. Kemudian mengacu daripada undang-undang dan impres tersebut, berserta ada peraturan Menteri Agama dan peraturan Basnas, maka di tahun 2022 pemerintah Kabupaten Bintan mengeluarkan peraturan Bupati nomor 23 tahun 2022 tentang optimalisasi pengumpulan zakat penghasilan, infak dan sedekah di lingkungan pemerintah Kabupaten Bintan. Dan Perbup ini sudah lama, artinya tertanggal 22 April tahun 2022, namun baru bisa direalisasikan di bulan Agustus tahun 2023. Adapun inti daripada Perbup ini adalah yang mana pemerintah sebelumnya telah melakukan sosialisasi edukasi himbauan kepada para ASN di OPD masing-masing untuk mengeluarkan zakat penghasilan tersebut. Di sini dalam Perbup tersebut dicantumkan ajas-ajasnya, ya. Tentu ajasnya dia bersyariat atau agama Islam. Kemudian tujuannya di sini adalah untuk pengumpulan zakat dan infak sedekah adalah untuk dikumpulkan dan nanti akan dikelola oleh Basnas, Badan Amil Zakat Nasional di tingkat Kabupaten Bintan. Maka tujuan dari Perbup ini adalah untuk mendorong ASN, pimpinan dan karyawan di BUMD yang beragama Islam untuk melaksanakan salah satu kewajibannya, yakni melaksanakan zakat. Karena melaksanakan zakat ini termasuk salah satu rukun Islam. Kemudian tujuan selanjutnya memberikan pelayanan pada ASN, pimpinan, karyawan pegawai BUMD yang beragama Islam untuk mengeluarkan atau menunaikan zakat, infak dan sedekah. Maka muncullah sasaran Perbup ini supaya dapat dioptimalisasikan pengumpulan zakat, infak dan sedekah bagi para muzaki. Muzaki itu artinya orang yang mengeluarkan zakat, yakni fokusnya pada ASN, pimpinan dan karyawan BUMD
yang beragama Islam dalam hitungan penghasilannya untuk mengeluarkan zakat tersebut. Maka dalam hal ini sesuai dengan peraturan dan undang-undang itu, Basnas telah melakukan membentuk UPZ-UPZ di setiap OPD dalam rangka untuk memudahkan dalam pendistribusian atau pengumpulan zakat tersebut. Zakat ini dikumpul, ya, ya. Zakat ini dikumpulkan untuk seluruh ASN yang ada di lingkungan pemerintah Kabupaten Bintan khusus Islam. Apakah dengan agama lain tidak ada pemotongan zakat atau yang terkait ini? Tidak. Tidak, dalam pergub ini jelas bagi yang beragama Islam. Tetapi dalam realisasinya tidak semua ASN yang kita ambil zakatnya, hanya golongan 3 dan golongan 4 saja. Iya. Tidak ya Pak ya, untuk golongan Tidak. di bawahnya? Tidak. Kalau untuk persenan Pak, itu berapa persen potongan yang dipotong setiap bulannya? Oke, sesuai dengan syariat juga agama Islam, itu besaran yang dikeluarkan zakatnya yaitu 2,5% dari gaji, tanpa termasuk tunjangan jabatan maupun tunjangan penghasilan. Jadi murni 2,5% dari gaji saja daripada ASN yang golongan 3 dan 4. Lalu kalau untuk prosesnya Pak, itu seperti apa? Apakah seperti apa? Iya, sebelum kita merealisasikan pergub ini, itu berapa kali kita mengadakan pertemuan dari Basnas sama pemerintah, bahkan sama pihak bank, dalam rangka untuk memudahkan pengumpulan ini. Maka mekanismenya adalah bendahara-bendahara di setiap OPD atau kantor, itu tentu ada ampra untuk melihat besaran gaji setiap ASN. Ya, dalam hal ini difokuskan pada golongan 3 dan 4. Jadi dalam ampra itu bisa dihitung, ya, bisa dihitung 2,5%-nya itu. Setelah itu uang itu dikumpulkan ke BKAD, BKAD yang langsung mentransfer ke rekening Basnas Kabupaten Bintan. Jika saya salah ya, karena masih ada yang saat ini ASN mengaku bahwa dia tidak merasa diberitahu dengan adanya pemotongan ini dan juga katanya dia tidak ada menulis surat pernyataan bersedia menjadi seorang muzaki atau orang yang berzakat. Ini gimana tanggapannya Pak? Oke. Pemerintah Bintan bersama Basnas itu sudah melakukan sosialisasi zakat itu sejak bulan Juni, Juli, Agustus tahun 2022. Ya, itu ada beberapa daftarnya, beberapa OPD telah diberikan surat oleh Basnas untuk dilakukan sosialisasi tentang zakat. Kemudian sudah beberapa OPD yang dilakukan pertemuan mensosialisasikan zakat dan perbub zakat tersebut. Kemudian ada juga kegiatan himbauan berzakat, itu tertanggal suratnya 7 November 2022. Itu surat itu dari pemerintah Kabupaten Bintan, dari Pak Sekda atas nama Pak Bupati mengirimkan surat perintah untuk berzakat tanggal 7 November 2022 yang ditujukan kepada seluruh OPD. Kemudian bahkan ada gerakan peluncuran gerakan cinta untuk berzakat tahun 2021, peluncuran untuk cinta berzakat tepatnya pada tanggal 11 Oktober 2021. Jadi sebelum ini direalisasikan, sebenarnya sosialisasi himbauan itu sudah diberikan kepada OPD masing-masing. Kita balik lagi Pak, tadi menyinggung yang pertama, tadi sempat Bapak sampaikan bahwa peraturan Bupati ini hanya menyasar kepada golongan 3 dan juga golongan 4 di lingkungan para ASN. Lalu untuk golongan di bawahnya seperti apa Pak? Kan ini sudah berlangsung 2 bulan ya, bulan Agustus dan bulan September 2023. Ya, itu daftarnya ada, kami daftarnya dari setiap OPD, ya ini golongan 3 dan golongan 4, bahkan itu telah dikeluarkan SK
SK bagi ASN golongan 3 dan 4 yang mengeluarkan zakat, jadi di SK-kan oleh Bapak Bupati Bintan. Jadi untuk golongan 1 dan 2 tidak dikenakan. Kalaupun mereka ingin mengeluarkan zakat, berarti secara personal mereka membayar sendiri ke Basnas Kabupaten Bintan. Untuk saat ini yang kami fasilitasi adalah golongan 3 dan golongan 4 ASN di Kabupaten Bintan. Oke, ada tambahan lagi nih Pak dari salah satu oknum ASN yang up lah masalah ini lumayan gitu. Jadi katanya bahkan mengatakan pemotongan tersebut tidak ada bukti pembayaran zakat ke Basnas. Itu kan biasanya ada tuh Pak bukti pembayaran, namun tidak ada di situ. Dan juga dia merasa tidak ada pemberitahuan di situ. Kalau memang sudah lama ini kenapa Pak? Kira-kira dia bisa mengatakan tidak ada pemberitahuan, merasa dipaksa, aneh dan katanya tidak transparan. Nah, ini apakah benar bukti dari pembayaran zakat tersebut tidak dikembalikan kepada para ASN yang merasa membayar zakat tersebut, Pak? Oke. Ya, kalimat kalau tidak ada pemberitahuan perlu kita klarifikasi. Tadi pun di awal sudah kami nyampaikan ya. Sebelum Perbub ini dieksekusi atau direalisasikan, itu sudah diadakan pertemuan. Tepatnya pada tanggal 14 Juni 2023. 14 Juni 2003 yang dihadiri oleh asisten mewakili Sekda, Kabak Hukum, Kesra, BKAD, pihak bank, dan pihak Basnas. Kemudian dilanjutkan pada tanggal 21 Juli 2023 diadakan pertemuan di kantor BKAD yang dihadiri asisten Kabak Hukum, Kabak Kesra, BKAD, Basnas, dan semua OPD yang diwakili oleh sekretaris dan bendahara setiap OPD masing-masing. Jadi pertemuan itu artinya sudah merupakan pemberitahuan. Di samping pertemuan itu sebelum-sebelumnya di tahun 2022 itu juga sudah sering diadakan sosialisasi yang dilakukan oleh Basnas ke OPD masing-masing. Oke, Pak, tapi sebenarnya kita sebagai sesama muslim mungkin mengetahui bahwa zakat penghasilan itu memang wajib dibayarkan. Nah, tapi kan mendengar isu yang saat ini santer beredar, apakah mungkin dari Bupati sendiri sudah mendengar Pak terkait isu ini dan mungkin bagaimana nih tanggapan dari Pak Bupati sendiri? Ya, saya di sini kan bukan bupati pula, jadi saya nanti salah cakap pula menurut bupati gitu kan. Tapi kalau misalnya dari jajaran mungkin pemerintah Kabupaten Bintan sendiri menanggapi isu ini gimana? Ya, sebenarnya hal-hal yang baik pasti ada gejolak seperti ini ya. Kita intinya murni dulu. Tujuan daripada zakat ini merupakan kewajiban kita sebagai umat Islam yang telah memiliki penghasilan. Itu merupakan rukun Islam. Kemudian dan sudah kita kerjasamakan dan dipercayakan pada Basnas untuk mengelolanya. Bahkan kita sudah sering berkoordinasi, sering membantu menyaksikan pendistribusian kepada fakir miskin, orang-orang yang berhak untuk menerima bantuan tersebut. Jadi kalau dalam hal ini ya tentunya perlu kalau ada oknum-oknum yang keberatan, perlulah kita komunikasikan dengan baik gitu kan. Apa alasannya? Karena tujuan kita juga baik untuk membantu fakir miskin, saudara-saudara kita yang membutuhkan bantuan. Memang itu sasarannya yang 8 asnaf itu kan. Oke. Lalu Pak, dengan adanya mungkin isu ini padahal baru berjalan 2 bulan tapi sudah ada isu. Apakah mungkin peraturan Bupati ini terganggu atau tetap berjalan seperti biasa nih Pak? Ya insya Allah tetap berjalan karena dalam 2 bulan yang telah berlangsung ini kita langsung Basnas langsung gas, langsung melakukan kegiatan ke masyarakat dengan programnya Bintan Peduli, Bintan Sehat, Bintan Cerdas, Bintan Takwa, dan Bintan Makmur. Di situ mereka sudah ada program-program jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Ya, seperti ketika terjadi kebakaran di Tambelan, langsung Basnas turun memberikan bantuan. Ketika ada masyarakat yang ingin berobat tidak mempunyai dana, tidak punya uang, itu masuk program sehat langsung diberi bantuan. Ketika anak sekolah mau masuk yang perlu bantuan, langsung diberi bantuan. Jadi saya rasa dana zakat yang dikeluarkan oleh para mujaki ASN golongan 3 dan 4 sebenarnya tujuannya adalah untuk membersihkan hartanya dan mensucikan jiwanya sesuai dengan Al-Quran surat At-Taubah ayat 103 itu kan.
khudz min anwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah sedekah zakat itu dari sebagian harta-harta mereka, ya, yang mana dengan zakat itu akan bisa membersihkan hartanya dan mensucikan jiwanya. Jadi membersihkan hartanya di sini manakala mungkin ada harta-harta yang kurang bersih, maka dibersihkanlah salah satu fungsi dari zakat tersebut dan disucikan jiwanya. Jangan sampai manusia itu terlalu cinta dunia gitu kan. Ada yang hak-hak fakir miskin yang harus dikeluarkan dan harus kita peduli kepada mereka. Berarti memang penyaluran zakat ini sudah sangat transparan, dari potongan gaji langsung dimasukkan ke Basnas. Tapi Pak, untuk aliran dananya sendiri dari Basnas, apakah itu khusus dialokasikan untuk masyarakat di Bintan atau seperti apa nih Pak? Untuk saat ini, ya itu prioritas untuk masyarakat Bintan yang terdiri dari 10 kecamatan ini. Bahkan di Tambelan beberapa waktu yang lalu itu terjadi kebakaran, langsung terjun Basnas mengeluarkan bantuan Rp51.652.000. Kami telah meminta data dari Basnas, apa saja kegiatan-kegiatan yang mereka telah lakukan dan laporannya kapan, di mana, dan angka jumlahnya berapa, sudah kita dapat laporannya. Oke. Tadi Bapak sempat menyampaikan ada rencana jangka pendek, sedang, dan juga panjang. Nah, mungkin ini saya ingin tahu nih Pak, sedikit saja. Dari perbincangan dari pemerintah Kabupaten Bintan sendiri dan juga Basnas, kalau untuk rencana jangka panjang, hasil zakat ini ingin diapakan Pak? Memang lebih mendalamnya, memang kalau program-program Basnas ini memang Basnas yang lebih paham ya, tapi sedikit banyak kita tahu juga lah, karena kita sering koordinasi dengan Basnas ya. Jadi sebenarnya Basnas ini ada tadi program yang kami sebutkan 5 tadi ya, Bintan Peduli, Bintan Sehat, Bintan Cerdas, Bintan Takwa, dan Bintan Makmur. Bahkan sekarang ini sedang dilakukan Basnas memberikan sembako-sembako kepada fakir miskin yang membutuhkannya. Tadi pagi hari sebelum zuhur itu saya sebenarnya ingin hadir, tapi karena ada kegiatan lain, itu Basnas memberikan sembako pada fakir miskin. Kedepannya, jangka panjang misalkan itu kan kalau zakat ini ada yang konsumtif, ada yang produktif itu ya. Kalau produktif itu seperti kita memberikan sembako, langsung sembako itu dipergunakan oleh fakir miskin untuk kebutuhan sehari-hari. Kalau jangka panjang kita produktif memberikan modal bagi para pengusaha yang belum memerlukan modal, kita kasih modal supaya usahanya bisa berkembang dan kedepannya mungkin yang mustahik ini yang berhak menerima zakat fakir miskin sudah tidak menjadi mustahik lagi, dia sudah mapan, sudah mandiri dengan bantuan daripada Basnas atau zakat tersebut. Gitu. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Nasrul atas informasinya. Jadi memang zakat dari gaji para ASN ini sangat berguna ya Pak, khususnya untuk masyarakat di Bintan sendiri. Baik, terima kasih banyak Pak atas waktunya. Ya, terima kasih. Semua pihak, mudah-mudahan rencana kita ini terkhusus Basnas dan pemerintah Kabupaten Bintan bisa berlangsung dengan baik dan untuk kemaslahatan umat gitu. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Nasrul. Sekian perbincangan saya bersama Kabak Kesra, Sekretariat Daerah Kabupaten Bintan, Nasrullah. Sampai jumpa di Mata Angin selanjutnya.